Salam sejahtera untuk kita semua. Materi kali ini yaitu kemiringan dan kemonotonan fungsi bersama saya, Putu Asistia. Oke, kita lanjut ke pembahasan kemiringan fungsi. Kemarin sudah kita belajar tentang garis singgung. Ya, garis singgung memiliki titik singgung di absisnya. Dalam persoalan ini kita misalkan dengan A, dan ordinat atau Y-nya kita misalkan dengan FA. Oke, itu ditarik garis ke titik singgungnya. Bisa diperhatikan A-nya di situ dan Y-nya atau FA-nya sama dengan Y ya. Jadi seperti itu. Nah, dari pembahasan kita sebelumnya kita ketahui garis singgung dapat dicari dengan menentukan kemiringan atau gradien dari fungsinya terlebih dahulu. Kita misalkan dengan MG diperoleh dari turunan pertama dari fungsi A-nya atau FA. Sedangkan persamaannya dari rumus sebelumnya, kita bisa langsung masukkan Y dikurangi FA sama dengan F aksen A yang mewakili dari gradien dikali dengan X dikurangi A. Selain garis singgung, pada titik singgung juga memiliki satu garis lagi yang disebut dengan garis normal. Garis normal ini hubungannya dengan garis singgung adalah dia tegak lurus. Karena sudah tegak lurus, berarti kita bisa menentukan gradiennya dengan sifat-sifat gradien yang saling tegak lurus, di mana MG dan MN gradien normal sama dengan min 1. MG-nya merupakan F aksen A, ini dipindah sehingga kita peroleh MN atau gradien garis normalnya sama dengan min 1 per F aksen A. Untuk persamaannya sama, yang membedakannya di gradiennya, min 1 per F aksen A atau gradien X min A. Ya, jadi kemiringan ini sama dengan gradien. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan dan contohnya. Berikut yang perlu diperhatikan perbedaannya. Ya, di contoh soal, tentukan persamaan garis singgung dan garis normal pada kurva Y sama dengan 3x pangkat 3 min 2x plus 3 pada absis 1. Yang pertama perlu kita cari adalah tentukan titik singgungnya, karena yang diketahui hanya absisnya. Absis ini sama dengan X ya. Jadi untuk mencari Y-nya kita tinggal substitusi absisnya atau A-nya ke dalam fungsi kurva Y. Sehingga kita peroleh hasil yaitu 4 dan titiknya 1,4. Selanjutnya menentukan turunan pertama dari kurvanya, di mana kurva Y ini sama dengan FA, yaitu 3x pangkat 3 min 2x plus 3 diturunkan menjadi 9x pangkat 2 minus 2. Selanjutnya yaitu tentukan gradien. Menentukan gradien dengan mensubstitusi turunan pertama dengan absis atau titik singgungnya, sehingga kita peroleh F aksen atau turunan pertama di titik singgung tersebut adalah 7. Untuk mencari garis singgung kita tinggal substitusikan ke persamaan Y min F1 sama dengan F aksen 1 atau turunan 1 dikali X min 1. Kita substitusi sehingga kita peroleh kita kumpulkan ke X ya, ke X nya karena X nya sudah positif,
sehingga kita peroleh persamaan garis singgungnya sama dengan 7x min y min 3. Untuk garis normal, rumusnya sama, yang membedakan di gradiennya, yaitu min 1 per f aksen 1. Ya, tinggal substitusi yang diketahui, 7-nya dikalikan ke samping karena 7-nya sudah berupa perkalian. Nah, karena min x, jadi dia pindah ruas ke kiri, sehingga kita peroleh persamaan garis normalnya. Selanjutnya yaitu kemonotonan fungsi. Jadi misal kita punya fungsi seperti ini ya. Nah, kita bagi dulu menjadi 3 bagian berdasarkan titik-titik puncaknya. Nah, dari atas ke situ disebut fungsinya naik, di bagian kedua fungsinya turun, dan di bagian ketiga fungsinya naik kembali. Ini titik-titik puncaknya tadi disebut juga dengan titik stasioner di A dan B. Untuk intervalnya bisa ditentukan dengan melihat titik stasionernya. Di bagian 1 itu dia berada di interval x kurang A, bagian 2 berada di interval x lebih dari A kurang dari B, dan di bagian 3 ada di interval x lebih dari B. Nah, selanjutnya dari kemiringan atau gradien, kita bisa peroleh hubungannya dengan turunan atau f aksen A. Nah, saat dia naik, berarti f aksen A-nya tentukan pembuat nol atau titik stasionernya ya. Nah, ini berfungsi untuk menentukan interval. Duanya pindah
ruas sama dengan 9x kuadrat, 9 nya pindah ruas juga sama dengan, oh ya, ini bisa langsung kita akar karena kuadrat. Nah, karena 9 merupakan bilangan kuadrat, 9 nya bisa kita keluarkan menjadi 1/3 akar 2 sama dengan X. Selanjutnya kita tentukan intervalnya dengan bantuan garis bilangan. Dengan menguji nilai fungsi. Berikut garis bilangannya. Untuk X-nya, karena kita cuma dapat satu titik stasioner, nah ini kita bulatkan dulu sehingga kita bisa menentukan mengambil titik-titik yang tidak termasuk. Setelah dibulatkan hasilnya 0,45. Nah, karena dia kurang dari 0, jadi kita bisa mengambil 0 sebagai titik uji. Kita tinggal substitusi ke turunan pertama. Kita substitusi dan kita peroleh hasilnya -2, dimana -2 ini kurang dari 0. Sehingga bisa kita simpulkan ini merupakan fungsi turun ya. Selanjutnya di sebelahnya kita uji dengan ambil 1 dan kita peroleh turunannya lebih dari 0, sehingga kita bisa simpulkan ini fungsi naik dan yang di sebelah kiri fungsi turun dan sebelah kanan fungsi naik. Baru kita bisa menarik kesimpulan fx naik pada interval x-nya lebih dari 1/3 akar 2, sedangkan fx turun pada interval x-nya kurang dari 1/3 akar 2. Ya, sekian materi kali ini dan terima kasih.